Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih dalam program One Day One Hadith pada Ramadan 1442 Hijriah atau tahun 2021 ini. Saya pada hari ini insya Allah akan menyampaikan hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin an Zaid bin Thabitin radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah qultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayah rawahu Muslim. Dari Anas, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma berkata, kami para sahabat pernah sahur bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kami melakukan sholat subuh berjamaah dengan beliau. Saya dalam hal ini Anas ya bertanya kepada Zaid bin Thabit berarti. Berapa lama jarak antara keduanya? Maksudnya adalah jarak antara sahur dengan waktu sholat subuh. Maka dia, yakni Zaid, menjawab sekitar 50 ayat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan sunnahnya melakukan santap sahur, di mana dalam hal ini diceritakan bahwa para sahabat Nabi sahur bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di hadis lain Rasulullah pernah bersabda menyatakan fa inna fis sahuri barokah. Sahur itu membawa keberkahan. Barokah itu artinya bertambah baik, gitu ya. Jadi walaupun kita merasa kuat berpuasa, jangan saya nggak usah sahur dah, jangan. Tetap sahur walaupun dikit. Sahur tidak harus makan 2 piring, yang penting sahur. Ngikutin sunnah Rasulullah. Bahkan ibarat katanya mungkin walaupun hanya minum saja, minum susu atau makan madu, makan apa minum ya. Pokoknya intinya kita santap sahur. Karena sahur itu akan membawa keberkahan. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat pun sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahur yang bagus itu kapan? Apakah jam 1 malam, jam 2 malam ya? Sementara subuhnya di Indonesia di sekitar Jakarta ini ya kira-kira jam 4:30 kira-kira ya. Yang bagus gimana? Sahur itu yang bagus diakhirkan dekat-dekat dengan waktu subuh. Tapi juga jangan terlalu mepet. Begitu selesai sahur, langsung adzan. Jangan. Supaya ada jarak antara makan sahur selesai kepada waktu adzan subuh. Kira-kira berapa lama? Kayaknya zaman Nabi belum ada jam. Ya, jadi belum digunakan menit. Berapa menit antara sahurnya Rasulullah dengan adzan subuh? Jadi dijawab ya dalam dialog ini antara sahabat Anas dengan sahabat Zaid bin Thabit ya. Jadi jarak antara sahur berakhirnya waktu sahur dengan sholat subuh itu dengan adzan subuh kira-kira 50 menit. 50 ayat. Nah itulah yang kira-kira di Indonesia ya kita mengenal istilah imsak. Imsak itu kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh. Kadang-kadang orang berdebat, sebenarnya kita makan terakhirnya itu pada waktu imsak atau pada waktu adzan subuh. Kadang-kadang yang nggak tahu berantem. Ada yang mengatakan imsak tuh nggak ada, bid'ah. Ada yang bilang begitu ya. Nah, saya ingin jelaskan dengan hadis ini ya, memang kalau misalnya Anda bangun kesiangan, bangun-bangun sudah imsak, masih boleh sahur. Tetapi normalnya, bagusnya, sahurlah sebelum imsak selesai. Sehingga sebelum waktu imsak maksud saya. Sehingga pada waktu masuk imsak, sudah selesai sahur, kita bisa bersiap-siap, berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Jadi jarak antara waktu sahur ke adzan subuh, kira-kira kita bisa membaca 50 ayat yang sedang bagi orang yang lancar. Mungkin kalau orang yang belum lancar, 15 menit buat baca 1 ayat nggak cukup kali ya, apalagi ayat kursi. Mungkin ada yang belum lancar. Jadi intinya berikan space, waktu antara sahur ke adzan subuh, kira-kira kita bisa membaca ayat Al-Quran 50 menit berdasarkan hadis ini. Dan jangan lupa untuk tetap sahur, karena sahur membawa keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa jalankan
hadis ini, sehingga hadis yang saya bacakan ini menjadi ilmu bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Bukan untuk berdebat, ilmu untuk diamalkan, tidak untuk perdebatan. Sekali lagi, amalkan, jangan perdebatkan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.